Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang, Putri. Rencananya Bu Dwi siang hari ini mau coaching bersama Bu Eka. Betul, saya akan menjadi coach dan Bu Eka menjadi coach. Iya. Apa tujuannya Bu? Tujuannya di sini dalam coaching ini, Putri, saya Ya. ingin menggali potensi yang dimiliki coach tersebut. Kemudian selain itu juga saya ingin menggali ide-ide baru dari coach. Apakah Ibu membuat rubrik penilaian? Membuat pasti, Bu. Di antaranya apa saja? Di antaranya rubrik penilaiannya adalah sangat baik, kurang baik, kemudian cukup dan kurang baik. Ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah memberikan pertanyaan bermutu. Baiklah Ibu, kalau begitu bisa dilanjutkan dengan Bu Eka. Terima kasih. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Dwi. Bu Dwi, boleh minta waktunya? Saya ada waktu, silakan Bu Eka. Ada masalah apa hari ini? Saya punya permasalahan seperti ini loh Bu. Anak didik saya yang baru kelas 3 SD itu sudah merokok Bu. Dan merokoknya itu kayak seperti sudah kecanduan dan dianggap biasa saja sama orang tuanya Bu. Kira-kira gimana ya Bu? Jadi Bu Eka, permasalahannya adalah siswa Bu Eka itu sendiri merokok ya, padahal tingkat sekolahnya itu masih sekolah dasar ya. Iya betul sekali Bu. Kita sebagai guru dan kepala sekolah di tempat saya mengajar sudah sering mengingatkan anak tersebut ya. Namun jawaban anak tersebut itu selalu ini sama orang tua saya pun nggak apa-apa Bu Guru katanya. Jadi bagaimana ya Bu Dwi, saya harus memecahkan permasalahan ini soalnya anak-anak yang lain itu ngiri Bu, kenapa anak tersebut dibiarkan gitu, kenapa boleh, kenapa kita nggak boleh, seperti itu Bu. Iya, saya sebelumnya ingin bertanya ini Bu Eka, kira-kira dari percakapan kita hari ini nanti apa yang akan Bu Eka harapkan Harapan dari anak tersebut? Iya, harapan saya menemukan solusi dari permasalahan ini sehingga anak tersebut menyadari bahwa dia tuh memang di usia yang masih kecil itu belum pantas untuk merokok dan orang tuanya juga paham ini bukan sesuatu yang biasa saja, tapi emang ini sudah di luar dari batas ya Bu Dwi. Ya, sejauh ini Bu Eka sudah melakukan hal apa terhadap anak tersebut? Ya, yang baru saya lakukan hanya pendekatan dengan dia. Kenapa sih dia sampai merokok misalnya? Nah, jawaban anak tersebut setiap dia mau merokok itu setiap disuruh sama orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya misalkan menyuruh dia membeli sesuatu ke warung, tapi imbalan atau balasannya itu dengan dia juga dibelikan satu batang rokok, seperti itu Bu Dwi. Saya baru berkomunikasi dengan anak tersebut. Iya, jadi Bu Eka sudah melakukan pendekatan ya dengan Iya. anak tersebut. Kemudian untuk rencana berikutnya apa itu yang akan Bu Eka lakukan? Ya, rencana selanjutnya saya ingin berkunjung ke tempat anak tersebut dan ingin mengobrol dengan orang tuanya dan memastikan apakah yang anak tersebut ucapkan itu benar, karena anak tersebut hanya bilang kepada saya diperbolehkan sama orang tua saya gitu. Bahkan anak tersebut bilang kami malah sering merokok bareng sama bapaknya gitu. Jadi saya ingin memberi pendekatan kepada orang tua tersebut, dampaknya apa kalau misalnya di usia tersebut sudah merokok, nanti kesehatan apa yang akan terganggu, seperti itu Bu Dwi. Iya, jadi Bu Eka akan melakukan kunjungan ya, berkomunikasi ya dengan orang tua ya. Iya. Komitmen apa yang akan Ibu Eka lakukan setelah ini? Iya, komitmen saya memang saya akan terus dengan intens. Selain saya melakukan pendekatan dengan anaknya, saya terus lakukan dengan orang tuanya. Bila hal itu belum tercapai juga, saya akan membantu tim kesehatan menceritakan bahaya kedepannya seperti apa. Karena generasi muda kita akan rusak hanya dengan hal yang seperti ini, Bu. Jadi Bu Eka di sini akan melibatkan selain orang tua tadi adalah melibatkan tim tenaga kesehatan ya.
Baik Bu Eka, berarti sekarang Bu Eka sudah menemukan solusinya ya? Iya, alhamdulillah Bu, saya sudah menemukan solusinya. Ternyata memang ada jalan keluar dari permasalahan ini. Saya pun merasa lega Bu Dwi. Perasaan Bu Eka sudah lega ya hari ini Iya, ya? perasaan saya lega Bu Dwi. Terima kasih ya Bu Dwi udah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Eka, semoga bisa menjalankan rencana dengan betul-betul. Iya, terima kasih Bu Dwi. Semoga rencana ini terjalan dengan baik, dengan sesuai harapan saya. Amin. Baik Bu Eka, Bu Dwi, coachingnya sudah selesai ya. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dwi. Apakah Bu Dwi dalam melakukan coaching bersama Bu Eka itu sudah menggunakan alur yang tepat? Saya sudah, yang saya rasa saya sudah menggunakan alur Tirta, Putri. iya. Yang pertama saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi Bu Eka itu bagaimana, kemudian dan tanggung jawabnya itu bagaimana. Dan saya memang tadi sudah melihat ya ada tujuan di situ, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan satu lagi Bu, yang ingin saya tanyakan, apakah Koci merasa nyaman dan leluasa melakukan coaching bersama Ibu? Saya memperhatikan tadi Koci sudah merasa nyaman dan sudah merasa lega karena sudah mendapatkan suatu solusi. Ya, terima kasih Bu Dwi. Dan sekarang yang saya ingin tanyakan adalah pada Bu Eka sebagai Koci ya. Iya, Putri. Apakah Bu Eka menemukan solusi dari permasalahan Ibu? Ya, saya sudah menemukan masalah dalam coaching kali ini. Saya temukan masalah saya tersendiri ya. Masalah itu sudah terpecahkan, Bu. Oh, baik. Perasaan Ibu bagaimana setelah di coaching oleh Ibu Dwi? Perasaan saya itu senang ya Bu ya, karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan sekarang sudah menjadi lega. Selain senang, lega, apa ada lagi yang ingin Bu Eka lebih gali lagi? Ya, Mungkin? tidak ada Bu. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Eka, Bu Dwi, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Ya. Siang. Selamat siang Putri. Selamat siang Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oh iya, rencana Putri hari ini untuk meng-coaching Putri sudah siap? Sudah Bu. Iya, kira-kira tujuan coaching kita hari ini apa ya Bu? Gali ide-ide baru atau kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Jadi nanti dalam percakapan ini meng-coaching Putri, kompetensi apa yang akan Ibu capai? Ya, saya seperti kehadiran penuh, mendengar aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Bagus ya Bu. Kira-kira dari ketiga indikator tersebut mana yang akan Ibu capai? Sepertinya yang memberi pertanyaan berbobot. Bagus sekali ya. Ibu bisa langsung mulai percakapannya. Baik Bu, terima kasih. Bu Dwi, gimana Oke, kabarnya? Putri. Alhamdulillah sehat hari ini. Sepertinya ada yang ingin diobrolkan saya kan? Betul sekali Iya, Putri. gimana, Bu? Hari ini saya ada sedikit masalah ini Putri. Dan saya dari masalah ini merasa sedih itu melihatnya itu. Jadi begini Putri, saya kan punya anak didik itu ya. Anak didik ini kelas 11 itu. Nah ini akhir-akhir ini 2 minggu ini saya perhatikan anak tersebut itu kalau pada saat masuk itu sepertinya semangat belajarnya itu kurang sekali gitu ya. Karena saya melihat pada saat belajar itu anak tersebut itu selalu kepala itu selalu diletakkan di atas meja. Kemudian selain itu anak tersebut juga sering nggak masuknya ini Putri. Baik. Jadi tujuan percakapan kita di sehari ini itu apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan ini Bu, saya menginginkan siswa tersebut itu yang pertama jelas dalam kelas itu anak tersebut semangat belajarnya. Kemudian yang kedua saya juga menginginkan ya setiap hari ya, maksudnya dengan
sama dengan anak-anak yang lain, anak ini harus selalu masuk sekolah. Itu yang saya ingat. Kira-kira apa penyebabnya Bu? Kalau penyebabnya sejauh ini saya sudah mengajak komunikasi Putri dengan anak tersebut. Ya sudah beberapa kali lah saya ajak komunikasi pada saat anak tersebut masuk. Dan dari hasil komunikasi percakapan saya dengan anak tersebut, saya itu menangkap ya, kalau anak tersebut itu membutuhkan apa ya istilahnya perhatian gitu, perhatian dari orang tua itu. Jadi rencana ibu itu apa setelah ibu menemukan masalah itu? Rencana saya untuk kedepannya ini Bu, saya mau memanggil orang tua anak tersebut, kemudian saya ajak komunikasi apakah betul karena dari pernyataan anak tersebut kan merasa kurang apa ya diperhatikan orang tua. Mungkin dari komunikasi saya dengan orang tua saya bisa menangkap apakah betul seperti itu. Itu rencana saya. Jadi rencana saya memanggil orang tua. Kira-kira setelah ibu memiliki rencana tersebut, apa komitmen ibu? Komitmen saya ya, komitmen saya ya, Bu Eka sudah melakukan coaching ya tadi dengan Putri. Ini saya ingin bertanya ini Bu Eka, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Ya, dalam coaching barusan saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita ya Bu Dwi ya, sesuai dengan tujuan dari coaching saya tersebut. Menurut Bu Eka, ini perasaan coaching itu bagaimana saat di coaching oleh Bu Eka? Dilihat oleh saya, perasaan coaching saya itu dia merasa tenang, lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu Dwi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Putri. Putri, bagaimana perasaan Putri setelah melakukan coaching dengan Bu Eka? Ya, perasaan saya sangat lega karena saya bisa menceritakan permasalahan saya terhadap coach ya Bu Eka, dan saya bisa bercerita dengan leluasa. Jadi hari ini kita sudah menemukan solusinya nih Ibu dari coaching ini. Iya Bu. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Kita hari ini cukupkan sampai di sini nggih. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Eka Putri. Iya, Bu. Sama-sama.